Halo semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai buku-buku yang berisikan ilmu pengetahuan yang menunjang daripada program dalam hal ini program diet kami. Ya, kita tahu bahwa orang-orang terkenal seperti pemenang-pemenang Nobel atau dokter-dokter yang terkenal mempunyai kebiasaan yang sama, yaitu mereka sangat rajin untuk menggali ilmu pengetahuan. Dalam hal ini kita harus rajin membaca buku, ya. Dan buku-buku ini adalah buku-buku bestseller, namun tidak masuk dalam kurikulum pendidikan kedokteran. Karena saya seorang dokter, saya tahu waktu saya menjalankan pendidikan kedokteran, saya tidak pernah mendapatkan ilmu ini. Ilmu ini adalah ilmu baru yang saya miliki dan hasilnya sudah saya uji kepada pasien-pasien saya sangat dahsyat. Berawal dari tahun lalu, ya, saya sendiri didiagnosis menderita sumbatan jantung. Dan pada saat itu saya mencari alternatif, apakah betul kalau sumbatan jantung satu-satunya jalan, dalam hal ini karena saya ahli memasang cincin atau stent, kalau seseorang ada sumbatan jantung, apakah itu solusi cuma satu-satunya itu aja? Ternyata karena sumbatan saya tidak begitu besar ya, cuma sekitar 40-50, saya tahu dari pengalaman yang sebelumnya, 40-50 kalau saya, walaupun saya minum obat dan saya melakukan menjaga makanan saya yang saya ketahui selama ini, namun kok tetap saya punya 40-50%. Dalam hidup saya selalu sangat menjaga makanan yang saya makan. Sepengetahuan saya pikir benar. Padahal setelah saya baca buku ini, salah apa yang saya lakukan sebelumnya. Kemudian juga saya banyak minum obat-obatan. Karena riwayat keluarga saya yang sangat kuat untuk terkena jantung dan juga orang tua saya terkena stroke, maka saya sudah lama, sudah 20 tahun lebih saya minum obat-obatan, obat pengencer darah, anti kolesterol. Tapi namun nyatanya saya tetap kena sumbatan. Nah di situ saya mencari alternatif, saya cari terus apa sih jawabannya. Sebetulnya bagaimana cara menghilangkan sumbatan. Ternyata ada metodenya. Jadi pertama kali saya diperkenalkan oleh dokter ya yang namanya Caldwell Esselstyn. Nah, beliau ini melakukan penelitian sudah lama dari tahun 90 dan hasil dari penelitian kalau seseorang mengubah pola hidupnya, maka kalau ada sumbatan jantung, terutama kalau sumbatan jantungnya itu belum begitu parah, tidak bisa menyebabkan serangan jantung mendadak, bisa dikecilkan. Ya. Nah, itu saya lakukan dan hasilnya sudah terbukti, ini udah berjalan 1 tahun, sumbatan saya hilang dengan program ini. Ini awal-awalnya saya mempelajari dari ini dan bisa dilihat juga videonya lebih lanjut. Kemudian ternyata ada pakarnya yang sudah lama dan bahkan beliau punya program sekarang di cover oleh asuransi. Jadi bayangkan di Amerika untuk suatu program sampai di cover oleh asuransi itu susah sekali. Harus ada bukti ilmiahnya. Dan beliau sudah mempublikasikan, ini Profesor Dean Ornish ya, ada grupnya mempublikasikan hasil-hasil daripada program ini. Jadi ini buku lainnya. Kemudian ada lagi Profesor Joel Kahn ya. Ini ahli intervensi juga seperti saya, coba mempunyai menjalankan program ini yang mana programnya kita sudah miliki ya. Nah kemudian ada buku-buku lainnya, Michael Greger ini juga sangat baik ya, di bukunya dikupas cara kita memakan makanan yang sehat, misalnya sayur-sayuran tuh ada caranya, bukan asal makan aja gitu. Contohnya, misalnya sayuran kita makan mentah, yang kita inginkan dari manfaat sayur itu adalah senyawa yang disebut nitric oxide. Ya, ini juga ada bukunya mengenai nitric oxide. Nitric oxide itu penemunya menang Nobel ya, 3 orang penemunya menang Nobel pada tahun 1998. Ini buku-bukunya juga kita sudah kuasai. Nah, jadi seandainya kita makan sayuran itu mentah, maka nitric oxide-nya masih utuh, kurang lebih 100%. Jika sayur itu dikukus, kukusnya sebentar saja, sekitar 1-2 menit, nitric oxide-nya turun menjadi sekitar 80%. Nah, selama ini banyak masyarakat kita yang salah. Sayurnya makannya gimana? Bukan mentah, dia makannya apa? Digodok. Kalau digodok, nitric oxide-nya hampir habis semua. Sisanya tinggal palingan 10 atau 0%, tidak ada manfaatnya.
Jadi kadang-kadang seseorang bilang sama saya, pasien bilang, "Dok, saya sudah makan sayuran, Bapak makan apa aja?" "Saya makan gado-gado tiap hari." Gado-gado kan digodok. Kemudian apalagi lodeh juga digodok. Sayur asam digodok juga, sudah nggak ada manfaatnya. Jadi tidak heran ketika Bapak itu datang kepada saya, ditemukan banyak sekali penyakitnya. Ada diabetes, ada darah tinggi, juga jantungnya tersumbat. Ya. Nah, jadi kita lihat bahwa sebetulnya ini, lihat ya, end of heart disease. Jadi sebetulnya banyak sekali penyakit-penyakit yang sebetulnya bisa kita balikan lagi ke normal. Ya, salah satunya sumbatan di jantung itu. Jadi luar biasa. Ini menjadi bestseller ya. Nah, ini juga Joel Fuhrman ya, terkenal sekali dengan program-programnya ya. Itu juga kita sudah kuasai dan kita lakukan di rumah sakit kami, program-programnya. Nah, kemudian diabetes. Kita tahu diabetes adalah suatu penyakit tersendiri ya, yang menjadi sangat topikal. Diabetes juga masuk sebagai penyakit yang harus dikuasai oleh setiap dokter jantung. Karena pasien-pasien kita yang diabetes banyak sekali, dan pasien-pasien diabetes terkenal sangat mudah terkena sumbatan jantung. Nah, itu sebetulnya bisa disembuhkan diabetes ya. Ini ada bukunya. Jadi kita harus rajin baca. Dan bukunya ini bestseller, tidak masuk dalam kurikulum kedokteran. Dan kita sudah coba, pasien kita ada yang tadinya HbA1c atau rata-rata gula darah, angka gula darah rata-ratanya 12, pakai insulin. Ternyata setelah mengikuti program kita, gula darahnya HbA1c-nya setelah 3 bulan turun ke normal, ke 6. Ya, dari 12 ke 6 tanpa insulin, hanya dengan sedikit obat-obatan. Dan selanjutnya kita yakin kalau pasien itu terus menjalankan program kita, termasuk selain diet, termasuk olahraga, termasuk minum beberapa suplemen, ya, itu akan sembuh. Diabetes bisa sembuh asal harus dijaga benar-benar ya. Nah, juga tadi saya katakan banyak kita pikir makan kita sudah jaga. Ini pengalaman lainnya yang saya alami. Kita kadang-kadang punya pasien misalnya diabetes. Kita bilang, "Pak, nanti jaga makan ya." Nah, dia balik lagi kira-kira sebulan, pada waktu follow up tidak terjadi perbaikan sama sekali. Nah, jadi pengalaman saya, kita tidak cukup mengatakan jaga makan, tapi kita harus spesifikasikan apa aja yang harus dimakan. Cara masaknya gimana, berapa banyak, apa yang dilarang. Itu penting sekali. Jadi kadang-kadang terlalu general kita bilang, "Pak, makan yang sehat ya." Makan yang sehat itu terlalu luas. Ya, jadi itu pengalaman yang penting. Sekarang kita kasih pasiennya detail. Ya, ini yang harus dimakan, ini yang tidak boleh dimakan. Cara masaknya begini. Bahkan kita follow up melalui WhatsApp sehingga mereka jangan sampai salah. Dan hasilnya luar biasa. Begitu banyak pasien-pasien diabetes yang sembuh, pasien yang darah tinggi yang menggunakan banyak obat, banyak yang lepas obatnya. Pasien yang ginjalnya, kreatininya sekitar 2 turun menjadi 1,1 ya. Kemudian pasiennya autoimun, pasiennya kanker, semuanya bisa di maintenance. Nah, kita harus beli buku yang namanya Glycemic Index. Jadi kita bisa tahu, contohnya, kalau seseorang makan karbohidrat yang disebut refined carbohydrate seperti roti, nasi, mie, bihun, ya, pokoknya semacam makanan-makanan yang biasa dimakan di kita, itu dapat meningkatkan gula langsung. Efeknya langsung. Jadi begitu dimakan, misalnya saya makan nasi, gulanya langsung tinggi. Kita tahunya dari mana? Kita harus beli alat yang disebut glukometer. Kita ukurnya jangan 2 jam, tapi 1 jam setelah makan itu. Dan diharapkan tidak lebih dari 120. Ya, apalagi kita tahu di masa corona ini, kalau kita makan yang refined carbohydrate tinggi sehingga gula kita tinggi, maka virus coronanya bersukacita, dia akan bereplikasi dengan cepat. Ya, maka itu kita harus jaga benar-benar jangan makan refined carbohydrate. Tapi kita makan apa? Karbohidratnya dari apa? Dari kompleks karbohidrat. Seperti apa? Sayur-sayuran, ya, buah-buahan, kompleks karbohidrat. Tapi kalau untuk penderita kencing manis, sebaiknya saya anjurkan untuk berdiskusi dengan dokternya makanan buah-buah apa aja yang diperbolehkan. Nah, jadi kita tahu ada yang disebut glycemic load sama glycemic index ya. Jadi kita bisa tahu kalau makanan itu glycemic load-nya tinggi, maka kita ganti ke makanan yang glycemic load-nya rendah. Dan yang glycemic index-nya tinggi, kita ganti yang rendah. Jadi glycemic index ini lebih ke arah misalnya per butirnya, misalnya glycemic index-nya tinggi dari kismis tinggi, tapi
Kan kita nggak mungkin makan kismis 1 kilo. Kita makan misalnya cuma 5 butir dicampur di salad, itu glycemic load. Glycemic load-nya rendah. Ya, jadi kita harus pintar-pintar, kita harus pelajarin gitu. Nanti ini cuma sekali aja, nanti kita pelajarin, nanti lama-lama kita jadi ahlinya. Glycemic index, ini bukunya ada. Nah, ini tentang nitric oxide, tadi saya udah sebutin ya, penting sekali. Ini ada alat ukurnya. Jadi kalau kita makannya sehat, kita banyak makan sayur-sayuran, kita banyak makan buah-buahan, kita banyak makan makanan-makanan yang dianjurkan oleh buku-buku ini, biji-bijian, beans, segala macam, seeds. Kita punya nitric oxide kadarnya tinggi. Dan nitric oxide itu salah satu senjata yang kita gunakan untuk melawan virus corona. Ya, ada alat ukurnya, ditaruh di bawah lidah nanti ketahuan. Saya ingat dulu waktu saya belum ikut program ini dengan baik, yang dulu makanan saya pikir sehat, ternyata waktu saya diukur nitric oxide-nya sangat rendah. Pasien-pasien kita juga banyak sekali, mereka pikir mereka sehat, mereka udah makan, pikirnya makanannya udah benar. Pas kita ukur, kita ada buktikan ternyata yang dimakan selama ini salah semua, membuat gulanya tinggi. 1 jam gulanya diukur 180. Ya, kebanyakan mereka makan nasi 1-2 piring. Jadi saya nggak anjurkan untuk era corona ini, sebaiknya nasi dihindari, mie atau roti atau biskuit atau segala macam itu dihindari. Apalagi makanan goreng-gorengan ya, itu mengandung radikal bebas sehingga badan kita akhirnya lelah melawan bukan hanya virusnya tapi melawan makanan yang kita makan. Nah, jadi kalau kuncinya ini adalah penyakit jantung ini masuk dalam penyakit inflamasi. Plus beberapa teori menyatakan mungkin infeksi. Jadi beberapa penyakit pasien jantung mungkin makannya ketinggian gulanya seperti saya dulu. Sehingga saya mempunyai kandida di dalam darah saya. Sehingga kandida itu bisa mengeluarkan zat yang membuat pembuluh darah saya inflamasi. Sehingga kalau saya ubah pola hidup saya, dalam hal ini makanan saya ubah, kembali lagi reversal, jadi sumbatan itu kembali lagi bisa mengecil ya. Nah, diet yang sama ini sangat ampuh untuk autoimun. Ini Brooke Goldner ya, dokter di Amerika, ini terkena lupus dan sembuh ya. Kita bisa saksikan banyak, selain buku juga ada di YouTube-nya. Jadi kalau kita menguasai bagaimana mengobati pasien-pasien dengan autoimun ya, dan juga mengetahui rahasianya bagaimana mengobati pasien-pasien dengan kanker, terutama sebagai adjuvant treatment ya. Jadi treatment pembantu. Jadi pasiennya setelah mengalami radiasi atau apapun juga kita maintenance supaya sel-sel kankernya tidak tumbuh kembali. Maka kita menguasai teori inflamasi, maka kita akan menguasai juga dengan teori yang sama, kita sangat menguasai bagaimana menangani COVID-19 ya. Nah, kemudian buku selanjutnya ini ditulis oleh Elizabeth Blackburn. Beliau menang profesor yang menang Nobel Prize, menyatakan hal yang sama, ini memperpanjang telomer. Jadi membuat umur biologis kita lebih muda. Misalnya saya umur 50 lebih, setelah ikut diet ini selama minimal 1 tahun, umur biologis saya turun 20 tahun. Nah, kita tahu khususnya pada COVID-19 ini, orang-orang yang muda kemungkinan meninggal jauh lebih kecil daripada orang-orang yang tua. Jadi kalau kita ikut diet ini sangat baik. Selain menghilangkan comorbidity, jadi pasien yang diabetes jadi sembuh, karena kita tahu comorbidity daripada COVID-19 itu salah satunya diabetes, obesitas, darah tinggi, penyakit jantung, penyakit autoimun, penyakit kanker, itu dihilangkan dengan program kita. Jadi beruntunglah pasien-pasien yang udah ikut ini, makin lama makin baik, karena tubuhnya menjadi semakin muda ya, umur biologisnya diundurkan. Nah, ini ada lagi teori autofagia, ini sehubungan dengan masanya berpuasa ya. Autofagi ini seperti puasa. Jadi kalau kita sebaiknya setelah malam, setelah jam tertentu kita jangan makan lagi. Kita kasih tubuh kita puasa selama 14 jam ya. Itu memperbaiki sel-sel yang rusak. Ya, ini udah ada buktinya. Ini ditulis oleh Profesor Walter Longo ya. Ini terkenal sekali untuk soal puasa. Kemudian ini ngomongin mengenai kenapa kita sebaiknya makan dalam bentuk mentah daripada dimasak. Ya, ini David Sinclair, kebetulan juga profesor dari Australia, saya lulusan Australia. Beliau sangat terkenal dengan resveratrol. Resveratrol itu adalah semacam senyawa kimia yang bisa didapatkan kalau kita makan anggur atau pomegranate. Itu membuat sel-sel kita lebih muda, lebih awet muda ya. Nah, ini juga ada Thomas Houghton
Ini mengupas tentang beliau mempelajari orang-orang di daerah-daerah tertentu yang disebut blue zone, orang-orang yang umurnya lebih dari 100 tahun, itu apa sih rahasianya, dituangkan di buku ini. Jadi kita tahu mereka kebanyakan makan sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijiannya, dan juga banyak olahraga, banyak berjemur, dan juga happy, yang nggak stres hidup-hidup di daerah-daerah itu, nggak stres, nggak seperti di kota. Ya, kemudian yang juga saya mau bahas adalah mengenai microbiome. Microbiome ini suatu topik yang sangat besar, yaitu apa yang kita makan, kalau juga kita punya emosi mempengaruhi kuman-kuman ya, kuman-kuman yang ada di usus kita. Nah, kuman itu disebut microbiome. Ya, itu jumlahnya sekitar 50 sampai 100 triliun. Ya, banyak sekali, lebih banyak dari sel di tubuh kita. Nah, itu penting sekali. Ternyata microbiome yang sehat itu membantu seseorang melawan virus corona. Ya, nanti kita bahas pada video lainnya. Jadi, teori microbiome ini lagi sangat topikal ya. Bisa kita lihat di YouTube ya. Nah, jadi kalau kita makan banyak sayuran dan juga banyak makan beans itu memproduksi zat ya seperti butyrate, asetate yang memperbaiki lapisan di usus kita sehingga tidak mudah ditembus virus. Ya, kita tahu virus corona ini bisa menyerang usus juga ya. Kita bisa baca di buku-buku yang membahas tentang microbiota ya. Nah, kemudian vitamin K, kita memberikan salah satu pasien-pasien yang ada sumbatan jantung harus diberikan vitamin K yang disebut K2. Itu juga ada bukunya. Ya. Kemudian juga saya pernah bahas di video sebelumnya, anjuran saya untuk memakan herbal-herbal, kita punya bukunya, herbal-herbal apa aja yang dianjurkan yang mempunyai sifat anti-inflamatori, yang mempunyai sifat antioksidan, menaikkan nitric oxide. Jadi kita ada daftarnya. Kan kita beruntung di negara kita, tersedia ya, banyak herbal-herbalnya ada, bisa kita beli di market kita ya. Nah, yang terakhir sehubungan dengan corona ini sebetulnya ada buku yang ditulis oleh Raymond Francis ya. Beliau ini dulu sakit-sakitan, sudah divonis sama dokter, katanya umurnya tinggal berapa bulan lagi, itu kira-kira 30 tahun yang lalu. Akhirnya beliau menemukan rahasia bagaimana caranya kita menjadi sehat. Dan setelah mengikuti program yang beliau nyatakan ini, tidak pernah kena influenza. Kita tahu virus COVID ini mirip sifatnya seperti influenza. Jadi kalau kita melaksanakan program yang sama yang dianjurkan oleh profesor-profesor, pemenang Nobel, beberapa pemenang Nobel ini, maka kita tahu rahasianya bagaimana kita menang untuk melawan COVID ya. Jadi kita harus, saya lebih suka menggunakan bukan menguatkan sistem imun, tapi mengoptimalkan sistem imun. Karena penyakit COVID ini salah satu reaksi yang bisa menyebabkan pasiennya meninggal disebut cytokine storm, itu karena imunitasnya nggak benar, terlalu kuat, jadi seperti autoimun. Nah, itu ada rahasianya bagaimana kita mencegah jangan sampai terjadi cytokine storm dengan manipulasi mengubah makanan-makanan yang dimakan ya. Nah, begitu yang terakhir William Li, ini juga sangat populer, pernah masuk di TEDx ya, itu ditonton oleh jutaan orang ya, sekarang menjadi terkenal. Ini menyatakan makanan-makanan apa aja yang harus kita makan, terutama untuk membuat sistem imun tubuh kita optimal ya. Salah satunya beliau membahas kita harus banyak makan mushroom. Ya, kita harus banyak makan onions, kita harus banyak makan berries, kita harus banyak makan sayur-sayuran hijau, kita harus banyak makan beans, dan semuanya setuju. Dari semua ahli-ahlinya semua setuju kita kurangi makanan yang basicnya adalah refined carbohydrate. Jelas-jelas ya minuman manis udah tidak boleh dikonsumsi lagi ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.